Di Studi CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tes wawasan kebangsaan materi bela negara. Nah, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Nah, salah satu materi yang diujikan dalam tes wawasan kebangsaan teman-teman adalah bela negara. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mempelajari TWK, ini aku ada tips dan trik buat teman-teman gunakan dalam belajar TWK. Yang pertama adalah teman-teman perlu menghafal berupa tanggal penting dan nama tokoh. Kemudian teman-teman juga perlu memahami apa dan mengapa sebuah peristiwa itu bisa terjadi. Lalu, teman-teman perlu mampu mengamalkan atau menerapkan konsep atau materi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teman-teman perlu perbanyak latihan soal, karena semakin banyak teman-teman latihan soal, maka semakin banyak ilmu yang teman-teman akan dapatkan. Nah, lalu teman-teman, apa aja sih yang akan kita pelajari dalam materi bela negara ini? Jadi yang pertama adalah pengertian bela negara, kemudian dasar hukum bela negara, lalu unsur bela negara, fungsi dan tujuan bela negara, bentuk penyelenggaraan bela negara, contoh bentuk perilaku dari bela negara, kemudian ancaman integrasi bangsa, dan istilah terkait dengan bela negara. Nah, jadi teman-teman, bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian ada pula yang mendefinisikan bahwa bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta dan kesadaran akan kewajiban membela negara dan bangsa. Intinya teman-teman, bela negara itu adalah adanya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Jadi, bukan hanya bersedia untuk berbakti, tetapi adanya juga kesediaan dalam berkorban membela negara. Jadi, konsep bela negara itu seperti ini teman-teman. Adanya sikap atau perilaku mengabdi, dan membela negara untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa. Jadi, intinya bela negara itu berwujud dalam sikap atau perilaku yang menunjukkan adanya pengabdian atau pembelaan terhadap bangsa dan negara dalam rangka menjaga eksistensi kehidupan bangsa. Singkatnya, bela negara ini adalah bagaimana sikap atau perilaku kita yang menunjukkan pengabdian kita pada negara atau menunjukkan perilaku kita dalam membela negara. Tujuannya untuk menjaga eksistensi kehidupan bangsa dan negara. Nah, adapun dasar hukum dalam bela negara ini teman-teman, yang pertama ada di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada juga di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di CPNS, pada video kali ini kita akan membahas mengenai unsur bela negara. Nah, unsur bela negara ini apa aja sih teman-teman? Yang pertama adalah cinta tanah air, kemudian ada kesadaran berbangsa dan bernegara, setia terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa, kemudian ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, lalu ada memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, maksud dari setiap unsur ini seperti apa? Mari kita simak satu persatu ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini merujuk pada menjaga tanah dan pekerangan serta seluruh wilayah Indonesia. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia, lalu bangga sebagai bangsa Indonesia, kemudian memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia, dan mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian bangsa Indonesia. Kemudian wujud dari kesadaran berbangsa dan bernegara teman-teman seperti ini. Memiliki kesadaran akan keragaman, budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mengenal keberagaman individu di rumah dan lingkungannya.
Selanjutnya, setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Maksudnya adalah memahami nilai dalam Pancasila, kemudian mengamalkan nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengembangkan nilai Pancasila, lalu setia pada Pancasila dan meyakininya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Maksudnya adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian siap membela bangsa dan negara. Lalu yang terakhir adalah memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. Nah, lalu unsur yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Maksudnya adalah memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan mengatasi masalah. Kemudian senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya. Lalu ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Kemudian terus membina kemampuan jasmani dan rohani. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan bela negara dalam bentuk keterampilan. Jadi teman-teman, inilah beberapa unsur dalam bela negara. Pada video kali ini kita akan mengenai fungsi, tujuan, penyelenggaraan, dan sikap bela negara. Nah, yang pertama adalah fungsi dari bela negara. Apa aja sih fungsinya teman-teman? Jadi yang pertama adalah bela negara itu berfungsi mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Kemudian berfungsi dalam menjaga keutuhan wilayah negara dan berfungsi memelihara keamanan dan stabilitas wilayah. Nah, lalu tujuannya seperti apa? Nah, jadi tujuan dari bela negara adalah memastikan keamanan dan kedaulatan negara dan menjaga stabilitas serta keamanan negara. Kemudian memastikan kesiapan dan kemampuan negara dalam menghadapi ancaman dan tantangan. Kemudian menjaga identitas, integritas, dan eksistensi bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah bertujuan membangun dan mempertahankan solidaritas dan kerjasama antar warga negara. Nah, kemudian bentuk penyelenggaraan bela negara ini ada beberapa teman-teman. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan, di mana pendidikan kewarganegaraan ini adalah kegiatan dalam kita mempelajari dan menghayati ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Singkatnya adalah pendidikan kewarganegaraan ini teman-teman mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang selalu patuh terhadap hukum dan aturan lainnya. Nah, kemudian ada pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri, di mana keduanya ini teman-teman adalah komponen utama dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Kemudian ada pelatihan kemiliteran. Jadi pelatihan kemiliteran ini teman-teman berbeda dengan menjadi anggota militer. Jadi pelatihan kemiliteran ini lebih kepada berpartisipasi dalam latihan kemiliteran dalam rangka memupuk kemampuan fisik sekaligus menumbuhkan jiwa patriot dan nasionalisme. Kemudian ada pengabdian sesuai profesi, di mana wujud bela negara yang kita lakukan adalah dengan menjalankan atau bekerja sesuai profesi kita dengan berintegritas dan secara profesional. Adapun contohnya sebagai berikut teman-teman. Yang pertama adalah bekerja secara profesional dan berintegritas sesuai profesi, lalu selalu belajar dan mengembangkan diri, menaati aturan yang berlaku, membayar pajak, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Jadi inilah bentuk-bentuk penyelenggaraan bela negara yang bisa kita lakukan. PNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ancaman integrasi bangsa. Nah, lalu ancaman terhadap integrasi bangsa ini teman-teman terdiri atas ancaman militer, di mana ada agresi, spionase, terorisme, sabotase, pelanggaran wilayah, dan pemberontakan bersenjata. Lalu ada juga yang namanya ancaman non-militer, di mana terdiri atas bidang sosial budaya, bidang teknologi informasi, kemudian bidang politik, dan bidang ekonomi. Nah, mari kita simak masing-masing dari setiap ancaman ini. Nah, pertama mari kita simak teman-teman seperti apa sih ancaman militer ini.
Jadi, ada yang namanya agresi. Agresi ini adalah bentuk penggunaan atau kekuatan militer bersenjata untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Kemudian kalau spionase, itu kegiatannya dilakukan oleh agen-agen rahasia untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan dari negara lain, teman-teman. Kemudian ada terorisme. Nah, terorisme ini adalah bentuk mengancam keselamatan bangsa yang dilakukan dengan menebar rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Kemudian ada sabotase. Nah, sabotase ini adalah tindakan pengrusakan yang dilakukan secara terencana yang menyerang objek-objek vital nasional dan instalasi strategis. Kemudian ada pelanggaran wilayah, teman-teman. Nah, pelanggaran wilayah ini merupakan aksi memasuki atau menduduki wilayah NKRI yang dilakukan secara diam-diam dan secara langsung melanggar kedaulatan negara. Kemudian ada pemberontakan bersenjata. Nah, pemberontakan bersenjata ini adalah ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Nah, kemudian ancaman non-militer, bentuknya seperti apa, teman-teman? Jadi, pada bidang sosial budaya, ancaman non-militer itu bentuknya seperti munculnya gaya hidup westernisasi, sehingga dapat mengancam kelunturan nilai-nilai dan karakteristik bangsa kita. Kemudian munculnya sikap individualisme, jadi hilangnya rasa kepedulian, tenggang rasa, dan saling tolong-menolong sebagaimana Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian lunturnya sikap toleransi, kemudian munculnya sifat hedonisme. Nah, lalu pada bidang politik, adanya tindakan kudeta, kemudian adanya perang saudara, provokasi, dan separatisme atau adanya gerakan untuk memisahkan diri. Kemudian pada bidang teknologi dan informasi itu ada kejahatan cyber, hoax, dan ujaran kebencian, di mana ketiga hal ini dapat mengarahkan kita pada konflik sehingga mengancam integrasi bangsa. Lalu pada bidang ekonomi, adanya perekonomian yang dikuasai oleh pihak asing. Lalu adanya perdagangan bebas dan pengangguran. Nah, lalu teman-teman dalam menghadapi yang namanya ancaman terhadap integrasi bangsa, dibentuklah yang namanya Sishan Kamrata, di mana ini adalah sistem yang dapat mengatasi ancaman terhadap integrasi bangsa. Nah, Sishan Kamrata ini atau yang dikenal sebagai sistem pertahanan keamanan rakyat semesta terdiri atas beberapa, teman-teman. Yang pertama ada komponen utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian ada komponen cadangan, yaitu warga negara yang ikut pelatihan militer dan adanya sarana dan prasarana. Kemudian komponen pendukung ada warga negara yang ikut melaksanakan kewajiban bela negara sesuai profesi. Jadi inilah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang dapat mengantisipasi ancaman terhadap integrasi bangsa. Pada video kali ini kita pakai istilah yang terkait dengan bela negara. Selamat datang di Studi CPNS. Video kali ini kita akan membahas mengenai istilah yang berkaitan dengan bela negara. Nah, jadi teman-teman ada beberapa istilah yang terkait dengan bela negara. Yang pertama ada bela negara, nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Nah, keempat istilah ini seringkali muncul dalam soal-soal SKD. Nah, mari kita simak perbedaannya masing-masing ya, teman-teman. Kalau bela negara itu lebih kepada pengabdian yang dilakukan. Nah, kalau nasionalisme itu lebih kepada menunjukkan adanya identitas bangsa. Kalau patriotisme itu lebih kepada pengorbanan berlebih yang dilakukan. Kemudian kalau cinta tanah air itu lebih kepada adanya perasaan bangga, peduli, dan loyal. Di mana semua istilah ini tujuannya untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Nah, mari kita simak teman-teman perbedaannya dalam teks berikut. Faisal diminta untuk mewakili Indonesia dalam ajang perlombaan Olimpiade Teknologi dan Informasi tingkat internasional di Belanda. Ia pun bersedia mewakili Indonesia dalam ajang perlombaan tersebut. Nah, sikap ini teman-teman menunjukkan sikap bela negara karena adanya kesediaan untuk mengabdi mewakili Indonesia dalam ajang perlombaan. Faisal kemudian mulai mempersiapkan diri. Nah,
Sikap ini menunjukkan adanya sikap bela negara selama 6 jam per hari dan menjaga kesehatan fisik serta mentalnya. Nah, hal ini juga merujuk ke bela negara karena adanya kemampuan awal bela negara. Tak jarang ia melanjutkan belajar mandiri selama 4 jam. Nah, sikap ini menunjukkan adanya sikap patriotisme karena adanya pengorbanan yang dilakukan dari yang seharusnya belajar cuma 6 jam, tetapi ia melanjutkannya selama 4 jam. Dan rela untuk berpisah dari keluarganya. Ini juga menunjukkan sikap patriotisme karena adanya pengorbanan yang dilakukan dengan berpisah dari keluarganya. Karena mengikuti karantina sebelum diberangkatkan. Tibalah hari di mana Faisal tampil di hadapan juri dan banyak penonton dari berbagai negara untuk mempresentasikan idenya di bidang teknologi dan informasi. Pada hari itu, Faisal tampil menggunakan outfit brand lokal. Nah, sikap ini menunjukkan adanya sikap cinta tanah air. Sekalian memperkenalkan produk dalam negeri. Pada saat proses presentasi, semua peserta sudah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pengumuman pemenang. Faisal pun keluar sebagai pemenang juara 1. Sontak, para pendukung Faisal mengibarkan bendera merah putih. Nah, sikap ini merujuk kepada nasionalisme karena adanya identitas bangsa, yaitu bendera merah putih. Sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, hal ini juga menunjukkan sikap nasionalisme karena adanya identitas bangsa, yaitu lagu Indonesia Raya. Faisal pun dengan spontan memberikan hormat kepada bendera merah putih yang dikibarkan. Nah, sikap ini juga merujuk ke nasionalisme karena adanya identitas bangsa. Suasana pada saat itu sangat hikmat dan haru sebab Faisal berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nah, sikap ini merujuk kepada sikap bela negara karena adanya pengabdian yang dilakukan terhadap negara Indonesia. Nah, jadi itulah perbedaan istilah bela negara, cinta tanah air, patriotisme, dan nasionalisme.